Baik, tema yang kita akan bahas sepanjang bulan ini yaitu tentang berjalan bersama Tuhan. Ya, tentang berjalan bersama Tuhan. Dan saya menyiapkan bagi kita satu teks firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ya, saya akan membacakannya bagi umat Tuhan sekalian. Begini firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat yang 9 dan yang terakhir. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca, jemaat sekalian. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini kita sering melihat di media sosial kita masing-masing bahwa di Nigeria kita bisa melihat bagaimana beberapa orang Kristen, orang percaya yang ada di sana ditindas dengan habis-habisan. Ya, ditindas dengan habis-habisan. Maka kita bisa melihat, kita bersyukur sampai saat ini kita tidak mengalami sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara seiman kita yang ada di sana. Ini juga menjadi satu realita bagi kita Bapak Ibu sekalian. Suatu realita bahwa ternyata mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan dari kita kebanyakan pasti tidak mau mengalami yang sedemikian. Melihat realita yang terjadi di Nigeria saja begitu menakutkan. Apalagi kalau kita yang mengalaminya. Apalagi jika tantangan pergumulan itu diperhadapkan bagi kita. Bagi kita seorang yang mengagungkan dan menaruh hati dengan sungguh-sungguh dan serius dengan hal-hal yang sebenarnya sepele, gitu ya. Hal-hal yang sepele itu apa? Bisa saja bersifat material, keluarga, pekerjaan, kenyamanan dan lain-lain. Itu masalah sepele di dalam kacamatanya Tuhan. Dan tidak sedikit kita mengagungkan hal-hal yang sepele itu dan mengagungkan atau menyepelekan, maksud saya menyepelekan hal-hal yang serius bagi Tuhan. Yang serius itu apa? Kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Abram secara pribadi.
Berbicara kepada Abraham bagi Tuhan itu sesuatu yang serius. Berbicara mungkin sesuatu yang sering kita lihat, kita baca di dalam Alkitab kita tiap-tiap hari. Kita bisa melihat Tuhan berbicara. Dan itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Dan kita bisa kita menyepelekan hal-hal yang sedemikian. Dan kita bisa melihat bagaimana engganan kita mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan itu. Karena ada satu fakta juga yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, jelas berkata bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan, kita diperhadapkan harus membenci keluarga kita, sanak famili kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Kita harus memikul salib. Kita bahkan dikatakan diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bahkan kalau kita bisa melihat di ayat-ayat lain dikatakan, berbahagialah yang dibenci, dianiaya. Tentu ini sesuatu yang sangat problematik bagi kita sekalian. Terlebih lagi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana orang yang dibenci, orang yang dianiaya itu justru disebut adalah orang berbahagia. Tentu tidak ada dari kita di dalam ruangan ini yang mau dibenci, yang mau dianiaya. Ya, bahkan respon daripada Donald Trump itu dia peringatkan untuk orang-orang atau militer-militer yang ada di Nigeria untuk mengambil sikap secara responsif dan bertanggung jawab. Jangan sampai ada lagi orang-orang Kristen yang dianiaya seperti yang sudah terjadi. Karena kalau itu terjadi, dia katakan bahwa dia akan meresponi dengan pemerintahannya, dengan kekuatan militernya untuk menghabisi semua yang menghabisi kekristenan yang ada di sana. Artinya Bapak sekalian, ada satu respon ketidaksukaan, ketidaksenangan bagi siapapun melihat adanya penderitaan, adanya penekanan, ketidakadilan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada satu fakta yang bisa kita lihat. Di satu sisi, tidak ada seorang pun yang menginginkan yang terjadinya membenci orang tua, meninggalkan orang tua, bahkan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi ternyata Bapak sekalian, nada ini, nada tinggalkanlah sanak familimu, keluargamu dari tanah kelahiranmu, itu memiliki satu eko yang berbicara di dalam perjanjian baru, yang dimana Yesus sendiri berkata, ya, bahwa ketika Yesus memanggil para murid untuk mengikut dia, ya, dia juga mengatakan hal yang sama. Barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Artinya ini bukan sesuatu hanya semacam Allah berbicara bentuk sikap Allah yang semena-mena terhadap Abraham. Tetapi juga ini memiliki satu gema, satu dengung yang kita bisa lihat di dalam pribadi Yesus ketika memanggil orang-orang untuk mengikut dia. Dia katakan harus memikul salib. Dan di sini kita bisa melihat Yesus tidak hanya mau orang berbondong-bondong berjalan bersama dia. Kita jangan hanya menjadi pengikut yang berjalan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi mari kita menjadi seorang murid yang berjalan bersama Yesus. Orang banyak bisa mengikut Yesus dengan berbagai motivasi. Kalau di dalam perjanjian baru menyebutnya semacam crowded, kayak orang di pasar begitu ya. Ikut-ikutan. Tetapi Bapak sekalian, di sini kita melihat bahwa kita harus menjadi seorang murid yang berjalan dengan Sang Guru, dengan Sang Tuhan itu. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkan tanah negerimu, itu memiliki suatu eko atau konektivitas dengan panggilan Yesus untuk
mengikut Dia. Bapak sekalian, kalau kita melihat kisah Abraham ini, tentu ini salah satu kisah yang sudah sangat familiar dengan kita. Abraham mempunyai seorang bapak yang namanya Terah. Ya. Dan akhirnya kita bisa melihat Abraham namanya berubah menjadi Abraham. Nah, Bapak sekalian, nama Terah ini sangat berkait dengan situasi di mana asal mereka, yaitu berkait dengan suatu penyembahan dewa bulan. Dan nama-nama lain yang kita bisa lihat yang sama dengan itu, Terah itu juga melekat pada nama seperti Sarah, Milka, dan Laban. Itu bukan hanya sekedar suka-suka, begitu ya, kita kasih nama begitu ya, tetapi ini nama sangat berkait dengan latar belakang mereka yang begitu mengagungkan, meninggikan dewa bulan yang ada pada saat itu. Dan juga kita bisa melihat Abraham ini, Bapak sekalian, ini merupakan satu bentuk nama menuju kepada pribadi Abraham, bukan satu nama tempat dan sebagainya. Dan kita bisa melihat nama Abraham ini dibagi menjadi dua, yaitu Ab itu bapa, dan Rum yang berarti tinggi, dimuliakan. Dan di dalam konteks Semitik Barat, kadang-kadang kata Abraham ini yang dibagi dengan dua Ab dan Rum itu berarti mencintai. Dan diasumsikan bahwa Abraham ini sesuatu yang dimuliakan, sebagaimana ayahnya Terah yang dimuliakan karena berasal dari keturunan bangsawan. Atau lebih mungkin kita merujuk kepada bapa yang dimuliakan. Tetapi kalau kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang kelima, dan akhirnya Abraham itu dipahami berarti bapa dari banyak orang. Dan kalau kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru, kita bisa lihat bapa dari orang-orang beriman, bapa dari orang-orang percaya. Bapak sekalian, kita mungkin bisa berjalan bersama Tuhan tanpa mengikat, ya, tanpa mengikatkan diri kita melalui satu perjanjian kovenant dengan Allah. Yang saya maksud adalah tidak seorang pun bisa berjalan bersama Allah tanpa Allah itu mengikatkan satu perjanjian dengan orang tersebut. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak serta-merta memanggil Abraham, tetapi ada satu firman yang diberikan, nanti kita bisa lihat. Dan Allah mengadakan perjanjian itu melalui Abraham yang sudah kita lihat, melalui Musa, dan akhirnya kepada Daud. Kita bisa melihat secara dasar dulu Bapak sekalian, apa yang membuat Abraham itu secara pribadi berjalan dengan Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Orang yang mau berjalan dengan Tuhan itu tidak bisa melepaskan diri tanpa firman Tuhan, Bapak sekalian. Dikatakan di ayat pertama kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berfirman kepada Abraham secara pribadi. Dan itu firman itu, wai amar itu merupakan satu bentuk perkataan yang biasa. Mungkin bukan hanya biasa, tapi sering kita mendengarnya. Maka ketika seorang yang mendengar firman Bapak sekalian, lalu hanya menjadikan firman itu lewat begitu saja, lalu dia berkata, oh firman ini sudah sering saya dengar, oh firman ini kok biasa-biasa saja. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak akan pernah bisa berjalan bersama Tuhan, Bapak sekalian. Orang yang mau berjalan dengan Tuhan, pertama
dia harus menjadikan firman itu sesuatu yang serius. Kalau kita melihat itu sesuatu yang biasa, oh sering saya dengar, ini saya dengar di YouTube, oh ini saya sudah dengar minggu lalu. Itu bukan biasa Bapak sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian sedang menganggap sepele firman Tuhan, sedang mengeraskan hati. Seorang yang berjalan bersama Tuhan harus memiliki kepekaan Bapak sekalian. Harus memiliki kepekaan, harus memiliki pendengaran yang baik. Pendengaran yang baik ini yang saya maksud adalah bukan pendengaran secara fisik, begitu ya, tetapi pendengaran rohani. Memiliki antusias Bapak sekalian. Kalau ada firman itu ada antusias. Ya, dan kita bisa melihat seberapa banyak yang kita hadir di hari Kamis. Itu menunjukkan seberapa antusiasnya kita dengan firman Tuhan yang mau disampaikan. Dan mengapa kita enggan mau berjalan bersama Tuhan? Sekali lagi, karena kita menganggap firman Tuhan itu secara remeh, biasa, bahkan sesuatu yang membosankan. Saudara, firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kita secara pribadi. Mungkin bagi Bapak sekalian, firman ini tidak memberkatimu, tapi percayalah firman ini berbicara untuk orang lain. Maka mari kita, kalau mau berjalan bersama Tuhan, hal yang pertama perlu kita pahami dulu, apakah kita sudah menganggap firman itu secara serius? Ya, karena firman itu berbicara kepada Abraham secara personal. Abraham keluar. Ini jelas Bapak sekalian, orang yang mau berjalan, orang yang mau keluar, itu harus memiliki kepekaan, antusias dengan firman Tuhan. Kalau beberapa waktu kita pernah mendengar tentang Imam Elia dan Samuel kan, bagaimana seharusnya Tuhan berbicara kepada seorang imam, tapi ia tidak berbicara. Ya, justru ia berbicara kepada anak kecil. Artinya Bapak sekalian, firman Tuhan itu berbicara berdasarkan kehendaknya, tidak berbicara menurut suka-sukanya kita, seleranya kita. Dan kita bisa melihat ketika Tuhan berbicara Bapak sekalian, di situ kita memahami satu komunikasi, deklarasi dari Allah. Bayangkan Bapak sekalian, kalau kita tidak hidup berdasarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita, betapa gelapnya hidup kita, betapa berantakannya hidup kita. Mazmur mengatakan firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan. Bapak sekalian, Abraham mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan dengan sungguh-sungguh. Ia mendengar secara sungguh-sungguh. Abraham bukan orang yang serta-merta adalah orang yang mengenal Tuhan, Bapak sekalian. Ia juga memiliki latar belakang keagamaan yang menyembah berhala. Tetapi ia menangkap firman itu, perkataan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ia tangkap semua janji-janji yang disampaikan. Tadi kita sudah membaca bahwa ia akan memberkati, ia akan bertambah banyak. Ya, melalui dia berkat-berkat bagi bangsa-bangsa itu disalurkan. Dia terima semua Bapak sekalian. Namun kalau kita bisa melihat faktanya, apakah serta-merta langsung terjadi sebagaimana yang Tuhan perkatakan? Belum Bapak sekalian. Ada satu waktu yang panjang. Ia sampai ke tanah Kanaan. Ia juga nyatanya mengalami yang namanya kelaparan. Ia harus keluar lagi ke Mesir. Bapak sekalian, begitu panjang. Begitu panjang. Saudara, Bapak sekalian, mari kita sungguh-sungguh menangkap semua janji-janji Tuhan secara utuh, agar kita
bisa berjalan, agar kita bisa meresponi sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abram. Ketika ia mendengar secara sungguh-sungguh firman itu, maka di situ ia berjalan sebagaimana firman Tuhan. Banyak kita kehilangan berkat Tuhan bukan karena firman itu tidak dikemas dengan baik, tidak disampaikan dengan baik, tetapi karena sikap hati kita yang tidak sungguh-sungguh dipersiapkan firman Tuhan disampaikan. Sekali lagi firman itu jelas kepada Abraham. Kemudian kita bisa melihat setelah firman itu jelas kepada Abraham, Tuhan berkata, pergilah, keluar. Bapak sekalian, ya. Ada satu kata, keluar, berjalan, ya. Bapak sekalian, orang yang menerima firman itu secara sungguh-sungguh pasti adalah orang yang nantinya akan mengambil satu langkah, yaitu berjalan. Meskipun dia harus berpisah dengan rekan-rekannya, ia harus meninggalkan kenyamanan dirinya di tanah Ur itu. Bapak sekalian, berjalan di sini atau keluar itu tidak hanya serta-merta misalnya saya dan Dio berjalan. Tetapi berjalan di sini bisa juga kita bisa melihatnya secara figuratif. Yang digambarkan berjalan itu bisa devotion, ya. Kita bisa bersekutu, kita bisa berkomunitas, kita bisa melakukan hal-hal lain. Dan tidak hanya itu Bapak sekalian, berjalan itu bisa bentuk satu langkah melanjutkan, ya kelahiran baru, kehidupan Kristiani kita itu harus terus dilanjutkan Bapak sekalian. Ya, kita tidak bisa menjadi seorang Kristen yang cukup hanya hari Minggu, begitu ya. Cukup beribadahnya di hari Minggu, tidak. Ketika kita percaya, kita membutuhkan suatu perjalanan yang disebut itu melanjutkan. Kita perlu move, kita perlu melangkah. Kemudian berjalan itu juga kita perlu mengambil satu keputusan, ya. Suatu perubahan hidup dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama sebagaimana Abraham ada di daerah penyembahan berhala, ya harus keluar, ya. Kalau kita pikir Bapak sekalian, mengapa harus keluar? Mengapa enggak di Ur saja dia harus misalnya mendengar itu? Mengapa harus dia melangkah keluar? Karena pengaruh Bapak sekalian acap sekali. Tuhan mau menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada berhala-berhala lain yang mengikat kita untuk kita berubah, berjalan bersama Tuhan. Dan juga kita bisa melihat berjalan itu bentuk suatu latihan, ya. Mari kita terus melatih iman kita, kerohanian kita, Bapak sekalian. Dan berjalan ini Bapak sekalian ditulis di dalam bentuk satu kata yang begitu tegas. Tidak hanya keluar, begitu ya. Tidak hanya pergi, begitu ya, pergi. Tetapi ini sesuatu yang tegas. Kata go out, keluar. Kalau go out itu Bapak sekalian memang kita bisa mendefinisikan secara bahasa Indonesia itu keluar. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih menekankan kepada sesuatu bahaya dari tempat, maka harus keluar kepada tempat lain. Jadi memang Tuhan mengatakan kepada Abraham untuk keluar itu sesuatu yang tegas Bapak sekalian. Nah, ini menjadi apa yang kita pikirkan, bahwa kita melihat di sini berjalan bersama Tuhan itu Bapak sekalian, itu bukan satu option, bukan satu pilihan, bukan satu suka-sukanya kita. Tapi berjalan bersama Tuhan itu merupakan suatu keharusan yang harus kita ambil. Jadi ketika Tuhan berbicara pergi kepada Abraham, itu Abraham tidak dikasih satu pilihan untuk menunda Bapak sekalian. Tidak memberikan satu kesempatan kepada Abraham untuk memilih. Tetapi ini merupakan satu keharusan
yang harus diambil. Berjalan bersama Tuhan itu satu keharusan bagi kita, Bapak sekalian. Jika kita mau bertumbuh, kita harus berjalan bersama Tuhan, tidak bisa tidak. Sekali lagi, ini bukan pilihan. Ini bukan suatu pekerjaan yang bisa kita tunda, melainkan sesuatu yang harus kita lakukan. Untuk keluar daripada kehidupan lama itu sesuatu yang harus kita lakukan, Bapak sekalian. Kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang bertumbuh, yang berbuah, kita harus keluar dari kebiasaan lama kita menuju kepada kebiasaan baru, kepada perjalanan lama kita dengan orang tua kita, kepada perjalanan pengalaman baru bersama Tuhan. Ada langkah yang harus kita ambil. Masing-masing kita, Bapak sekalian, tidak boleh menjadi seorang Kristen yang hanya stagnan, apalagi merosot. Berdiam diri saja tidak boleh, Bapak sekalian. Apalagi ini merosot. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi kita perlu mengambil satu langkah. Seorang yang mau berjalan bersama Tuhan tidak bisa dalam waktu yang sama memiliki berhala lain di dalam hidupnya. Nah, ini ya. Mengapa Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, keluar. Artinya Tuhan mau menyampaikan satu message yang penting, bahwa untuk berjalan bersama Tuhan, Abraham tidak bisa juga melakukan hal yang sama, menyembah berhala lain di dalam hidupnya, sebagaimana berhala yang disembah oleh nenek moyangnya atau bapaknya. Ya, Bapak sekalian, relakah kita meninggalkan hal-hal yang mengikat hati kita untuk keluar dan berjalan bersama Tuhan? Ini satu pertanyaan yang diperuntukkan kepada kita masing-masing pribadi. Relakah kita meninggalkan hal-hal yang mengikat hati kita, keluar dan berjalan bersama Tuhan? Bapak sekalian, oleh karena itu dua prinsip untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan. Lalu apakah ketika kita berjalan bersama Tuhan, semuanya akan going well, semua akan berjalan dengan baik? Tadi WL kita sudah berkata bahwa mengikut Tuhan tidak serta-merta semua berjalan dengan baik. Dan ini yang kita bisa lihat ketika Abraham meninggalkan sanak familinya, keluarganya, keluar kepada rencana panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ternyata perjalanan yang diambil itu tidak mulus, Bapak sekalian. Tidak berjalan sebagaimana kadang-kadang kita bisa melihat, sebagaimana yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan berbicara melalui keturunanmu, seperti pasir dan lain-lain, Bapak sekalian, itu Abraham sedang ada dalam satu keadaan yang kadang-kadang menurut kita tidak mungkin. Sudah tua, istri juga sudah tua, ya. Tetapi dijanjikan sesuatu hal yang bertentangan dengan situasinya pada saat itu. Keturunanmu akan menjadi berkat. Satu pun belum ada, Bapak sekalian. Dipelihara sampai di tanah Kanaan. Juga akhirnya mengalami kelaparan. Dipanggil keluar, juga tidak diberikan satu alamat destination yang jelas oleh Tuhan. Ini bagaimana kita mau mengikut Tuhan yang semacam ini, Bapak sekalian? Maka yang perlu kita pahami yang pertama, secara singkat saya mau menyampaikan, hidup kita, hidup orang percaya itu adalah hidup oleh karena percaya, hidup oleh karena iman, Bapak. The journey of faith. Kita tidak berjalan berdasarkan apa yang sudah jelas. Tuhan memanggil Abraham keluar dari comfort zone to uncomfort.
dari tempat yang nyaman kepada tempat yang tidak nyaman, Bapak sekalian. Di tempatnya yang lama, ia memiliki segalanya, ia terhormat, Bapak sekalian. Tapi ketika ia meninggalkan tempat yang nyaman, ia diperhadapkan suatu challenging yang tidak mudah. Ia harus meninggalkan tanahnya, orang-orang yang mengasihinya, ya, ayahnya. Tetapi Bapak sekalian, kita bisa melihat Abraham melangkah dengan iman. Ia melangkah karena ia tahu bahwa Tuhan yang berfirman kepadanya. Meskipun tidak jelas kemana ia akan pergi, Bapak sekalian. Tempat itu sesuatu yang unknown, Bapak sekalian, sesuatu yang belum dia tahu. Tetapi ia melangkah berjalan karena ia berjalan dengan percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 20:29 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Matius 17 ayat 20, Bapak sekalian. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil." Ya, iman sebesar biji sesawi saja. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bertindak berdasarkan apa yang sudah jelas di depan kita. The journey of faith itu, berjalan oleh karena percaya itu, bukan artian semua akan berjalan mulus, berjalan sesuai dengan kehendak dan pribadinya kita. The journey of faith itu tidak berbicara kesempurnaan kita berjalan bersama Tuhan, Bapak sekalian. Karena kalau kita bisa melihat episode daripada kehidupan Abraham itu sendiri, yang dikatakan bahwa ia adalah bapak seorang yang beriman, bapak seorang beriman yang berjalan bersama Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan ia adalah model bagi orang percaya. Dan kita menemukan kecacatan dia berjalan bersama Tuhan. Dia pernah meragukan pemeliharaan Tuhan, Bapak sekalian. Kita tahu itu, dia harus berbohong, ya. Dia harus berbohong bahwa istrinya itu adalah sanak saudaranya. Ya, dia pernah mengalami yang namanya keraguan, dia pernah mengalami yang namanya ketakutan. Dan akhirnya dia mengandalkan diri dengan caranya sendiri untuk memproteksi dirinya, untuk melindungi dirinya. Dan kita bisa melihat cerita itu akhirnya hampir saja, Bapak sekalian, Sarah itu jatuh ke tangan orang lain. Karena apa? Ketakutan yang begitu besar. Dan di dalam perjanjian baru, Bapak sekalian, kita bisa melihat bagaimana penulis Ibrani memberikan satu keterangan yang begitu jelas bagi kita, bahwa di dalam Ibrani pasal 11 ayat 10 sampai ayat 8 sampai 10. Oleh karena iman Abraham ketika ia dipanggil untuk pergi ke suatu tempat yang kelak menjadi warisannya, ia taat dan pergi meskipun ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Karena iman ia menetap di tanah perjanjian. Karena iman, Bapak sekalian, karena percaya, ia berani pergi, ia berani tinggal. Kalau Tuhan bilang pergi, kita harus pergi. Percayalah, pemeliharaan Tuhan nyata di sana. Kita juga sama, Bapak sekalian. Kita berjalan harus dengan iman. Kita juga menerima satu janji Tuhan. Kita menerima janji dari Tuhan bahwa Dia bersama kita di setiap musim hidup kita. Dan Dia akan datang
kembali untuk memberikan satu kehidupan yang baru, suatu kehidupan surgawi, sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam Wahyu 21 dan 22. Sekali lagi Bapak sekalian, ada satu realitas yang tidak gampang. Tidak gampang. Bahkan Abraham baru dia sadar bahwa tempat yang dituju itu adalah Kanaan ketika ia ada di sana. Bahkan Calvin berkata di dalam komentrinya, Bapak sekalian, Calvin berkata demikian. Calvin menuliskannya demikian. Tuhan memerintahkan Abraham itu pergi, itu bagaikan seorang yang matanya ketutup, Bapak sekalian. Tertutup, bagaikan seorang matanya yang tidak bisa melihat. Dan Tuhan mau kepada Abraham untuk tidak mempertanyakan sampai Tuhan menunjukkan tempat itu baginya, dan sampai semuanya itu diperoleh. Bapak sekalian, ini satu kalimat yang dari John Calvin yang menurut saya ini salah satu perkataan yang sangat dalam. Kita mengerti bagaimana tidak mudahnya sebenarnya Abraham. Ia melangkah bagaikan seorang matanya yang tertutup. Tetapi Abraham di situ, Bapak sekalian, dia percaya. Bentuk percayanya adalah, Bapak sekalian, ia selalu membangun satu mezbah bagi Tuhan. Ia beribadah di sana. Ini sesuatu yang normal dilakukan orang-orang perjanjian lama sebagai bentuk percaya mereka, sebagai bentuk iman mereka kepada seorang yang berjanji kepada mereka. Itu yang kita bisa lihat. Mengapa Abraham beberapa tempat ia selalu membangun altar, membangun altar, membangun altar? Karena ia percaya kepada orang yang berjanji. Yang kedua, Bapak sekalian, kita harus memahami ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita harus memahami bahwa orang percaya itu tidak sama dengan perfect person, begitu ya. Ya. Jadi ketika kita menjadi percaya, itu tidak serta-merta kita langsung menjadi seorang yang sempurna, Bapak sekalian. Termasuk beriman. Kita masih mengalami yang kita mungkin alami yang dulu, begitu ya. Jadi ketika kita menjadi percaya, kita harus berjalan bersama Tuhan. Meskipun ada banyak pergumulan, tantangan, karena itu bentuk sebagai unperfect person-nya kita. Ya. Jadi seorang yang diperintahkan berjalan bersama Tuhan, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna. Penyembahan berhala, pembohong, penakut, penipu, berseteru. Kita bisa melihat Abraham akhirnya juga berkelahi karena lahan, ya. Ada satu kemandulan yang dialami oleh istri Abraham. Dan kadang-kadang, Bapak sekalian, Allah membawa kita kepada satu tempat itu, tempat yang unknown itu, yang tidak kita ketahui, tempat yang uncertainty, tempat yang tidak pasti, Bapak sekalian. Dan kita perlu memahami, bahkan di dalam kehidupan Yesus, kita bisa melihat secara jelas bagaimana Roh Kudus memimpin Yesus, membawa Yesus ke padang gurun. Justru di situ adanya temptation, adanya pencobaan, Bapak sekalian. Tidak mudah. Ya, pencobaan itu kan sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat berdampak bagi pertumbuhan iman kita. Umat Israel juga, Bapak sekalian, mereka ditaruh Tuhan berjalan di padang gurun 40 tahun, Bapak sekalian. Ya,
Ini saya mau katakan Tuhan mendelay mereka. Kita paling nggak senang kalau delay ya. Kalau satu perjalanan kita delay, kita begitu kesal. Dan Tuhan memperlakukan itu kepada umat Tuhan. Tuhan berikan satu delay bagi mereka. Berjalan yang harusnya cepat. Tuhan harus tahu mereka 40 tahun. Nggak apa-apa delay. Tetapi mereka terbentuk, dipersiapkan sebagai umat Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, berjalan bersama Tuhan itu untuk kita percaya dan mengandalkan Tuhan, kita harus yang memahami yang ketiga, the myth of certainty. Ada satu mitos bahwa segalanya akan pasti, ya, segalanya akan pasti. Itu merupakan satu mitos bagi iman kita, Bapak sekalian. Tidak ada yang pasti, Bapak sekalian. Di tengah-tengah dunia ini nggak ada yang pasti. Kalaupun ada yang mengkhotbahkan, oh ini pasti, itu merupakan satu bohong. Tidak ada yang pasti di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak sekalian, lawan daripada iman percaya kita itu bukan doubts, bukan satu keraguan-raguan, melainkan suatu unbelief, sesuatu yang tidak percaya. Dan jika semua hal pasti, maka kita tidak membutuhkan yang namanya percaya, Bapak sekalian. Kita tidak membutuhkan yang namanya iman. Kalau semua berjalan dengan pasti, certain, semua pasti, Bapak sekalian. Saya yakin dan percaya kita sepakat di dalam ruangan ini. Yang certain itu adalah Yesus satu-satunya juru selamat dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang certain. Kehidupan dunia ini, usahamu Bapak sekalian, meskipun engkau sudah mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan, ingat, kita masih ada di dunia yang uncertain. Masih ada di dunia yang tidak pasti. Dan Allah berbicara kepada Abraham, memerintahkannya untuk meninggalkan dan pergi ke tempat yang secara spesifik tidak diberitahukan oleh Allah kepadanya. Dan Abraham diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang dimana hanya Tuhan yang bisa menjamin keberhasilan. Tanpa Tuhan intervensi, Bapak sekalian, kehidupan Abraham yang disebut bapak orang beriman itu kacau. Kacau, Bapak sekalian. Tidak sampai kepada target. Anak perjanjian itu tidak sampai pada target kalau Tuhan tidak memberikan jaminan keberhasilan dari apa yang Tuhan sudah katakan. Kita bisa melihat juga itu di dalam kehidupan Yakub, Bapak sekalian. Di dalam kehidupan Yusuf juga, ya. Mereka harus meninggalkan rumah untuk memperoleh berkat di negeri asing. Dan sekali lagi Calvin menegaskan, Bapak sekalian, uncertain forced Abraham to trust God was even more. Abraham dipaksa untuk percaya kepada Tuhan meskipun semua di dalam dunia ini tidak pasti. Hanya ketika Tuhan memaksa kita percaya kepadanya, barulah kita bisa berjalan bersama Tuhan. Kita tidak bisa berjalan karena kepastian, kita tidak bisa berjalan karena kemauan. Ketika Abraham memperoleh janji berjalan bersama Tuhan, ada pergumulan sekali lagi, ada ancaman yang ditujukan kepada kita. Dan ini kita bisa pertanyakan kepada diri kita, apakah Allah benar-benar menyertai saya? Sebagaimana mungkin yang bisa Abraham pertanyakan. Kekecewaan dan penderitaan hidup yang nampaknya justru memberikan satu perlawanan kepada upaya kita berjalan bersama Tuhan. Apakah surga itu sesuatu yang benar-benar ada, atau hanya khayalan
atau hanya satu bayang-bayang yang bisa membuat saya fly, merasa saya menikmati segalanya. Padahal itu unreal reality, sesuatu yang tidak real. Keraguan itu Bapak sekalian menghantui kita dengan fakta-fakta uncertain itu. Bagaimana kita menanggapinya Bapak sekalian? Kita harus percaya. Kadang-kadang kita harus dipaksa oleh Tuhan untuk percaya kepada janjinya. Pertanyaan terakhir di slide terakhir. Apakah kita sudah memutuskan berjalan bersama Tuhan? Sesuatu yang serius, sungguh-sungguh dan penting dari apapun di dunia ini. Ya, pertanyakan ini di dalam diri kita. Apakah kita sudah memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan? Itu sesuatu yang serius, sungguh-sungguh dan penting apapun di dunia ini. Yang kedua, Bapak, perjalanan mungkin yang engkau sudah mulai, atau babak baru bersama Tuhan yang engkau sudah mulai, tidak meniadakan ketidaksempurnaan Bapak sekalian, melainkan kita dituntut percaya, mengandalkan, bahkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sampai Kristus menyempurnakan iman kita. Kalau engkau sudah berjalan bersama Tuhan, maka engkau harus memahami itu tidak meniadakan pergumulan hidup, realita of life. Suffering itu tetap ada. Mari nikmati Tuhan melalui pergumulan-pergumulan. Yang terakhir, Bapak sekalian, ingatlah bahwa perjalanan yang engkau mulai bersama Tuhan adalah perjalanan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, perjalanan yang kita mulai hari ini, Bapak sekalian, itu adalah perjalanan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah berkat dari Kristus itu tersalurkan bagi seluruh bangsa melalui kehadiran kita. Apakah itu sudah terjadi di dalam hidup? Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, jangan engkau hanya berpikir tentang dirimu, Bapak sekalian. Saya mau semua tercapai planning saya ini. Enggak. Abraham sekalipun perjalanannya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu tidak berhenti sampai kepada Ishak, ya, tidak berhenti kepada keturunannya, tetapi itu ternyata apa? Kepada Kristus, Bapak sekalian. Melalui Kristuslah berkat bagi bangsa-bangsa lain itu tersalurkan. Artinya, Bapak sekalian, kita juga demikian, bahwa perjalanan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kadang-kadang kita bergumul, tetapi ada satu yang lebih mulia, menjadi berkat bagi orang lain. Pergumulan dalam rumah tangga jangan engkau jadikan tempat kerja sebagai lampias untuk marah-marah, begitu ya. Tetapi biarlah engkau memakai ruang itu menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan yang baru saja kita mulai. Melangkahlah dengan percaya, andalkan Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah firman-Mu itu terus berbicara secara pribadi melalui karya Roh Kudus-Mu. Tak seorang pun dari kami yang bisa membawa orang lain berjalan bersama Engkau tanpa anugerah Tuhan, tanpa campur tangan Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu berkatilah perjalanan kami yang tidak mudah.
Kalau kami belum memulai perjalanan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami untuk memulainya. Dan kalau kami sudah memulai perjalanan itu, biarlah kami melanjutkannya sampai Kristus datang. Kali yang kedua, menyempurnakan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulia nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.